Selamat datang di Cerita Pasir. Sebelum bercerita, klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng. Kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan tuyul. Senang sekali rasanya karena ini adalah hari terakhir saya ujian semester. Aku merencanakannya besok untuk pulang. Sudah 3 bulan di sini, rasanya kangen rumah, kangen masakan mama. Apalagi kalau bikin sambel. Jadi pengen ngiler kalau keinget. Akhirnya aku beres-beres untuk persiapan pulang besok. Keesokan harinya, langsung deh aku tancap gas menuju pulang. Dan betul sekali, sesampainya di rumah aku langsung dimasakin mama kesukaanku. Senang sekali rasanya. Saat aku sedang makan, mamaku bercerita kalau tetangga sebelah ada yang meninggal. Jadi mamaku menyuruhku agar nanti malam aku berangkat ikut tahlilan. Akhirnya malam itu saya pergi tahlilan di rumah tetangga yang baru saja meninggal itu. Aku mendengar cerita dari mamaku, katanya ia meninggal 3 hari lalu karena kecelakaan. Motornya nabrak pohon mangga di pinggir jalan. Katanya sih menghindari anak kecil yang nyebrang di jalan saat itu agar tak tertabrak. Namun naas, malah dia sendiri yang meninggal. Yang orang-orang pada heran kan, padahal kejadian itu sudah jam 12 malam loh. Masa iya ada anak kecil malam-malam keluar rumah sendirian? Serem. Setelah selesai tahlilan, aku tidak langsung pulang, karena tradisi orang-orang sini biasanya masih ada kumpul-kumpul bersama, atau biasa disebut melekan. Biasanya sampai 7 harinya setelah meninggal. Semua itu bertujuan untuk menghibur serta agar suasana rumah keluarga yang ditinggal tidak menjadi sepi. Baru saja jam 10, tiba-tiba mataku sudah mengantuk dan tertidurlah aku di situ. Saat tertidur pulas, tiba-tiba ada seseorang menepuk-nepuk kakiku. Aku terkaget. Kukira ada tangan yang keluar dari kolong bawah tempat aku tertidur. Kemudian aku bangun. Kowe mulai ora? Wis jam 12 wae lho. Ucap seseorang membangunkanku. Saat aku benar-benar sadar, oh, ternyata adalah Bang Rahmat. Oh iya bang, jam piro iki? Tanyaku pada Bang Rahmat. Iko lho, wis meh 12:30. Beberapa saat kemudian segeralah aku bergegas pulang. Hehehe, apa nek endi? Mulai pak. Loh, wani mulai tenan? Nek dicegat mbah lho. Orang-orang mencoba menakutiku. Mbah leh, nek kampung suwung akeh demite atik, saut yang lainnya. Namun semua itu tak kuhiraukan. Aku tetap pulang sendiri. Jarak rumahku dari rumah orang yang meninggal itu lumayan agak jauh. Saat aku melewati kampung kosong, tiba-tiba aku mendengar seperti suara anak kecil yang sedang bermain-main. Masa iya malam-malam ada anak kecil bermain di tempat sepi begini? Pikirku untuk mengurangi rasa takutku. Ternyata suara itu benar adanya. Aku melihat 2 bocah kecil berkepala botak tak memakai baju.
Badannya kurus kering, matanya hitam melotot menyeramkan. Seketika bulu kuduku berdiri. Badanku lemas hingga tak bisa berlari. Makhluk apa itu? Apa mungkin mereka itu tuyul? Pikirku sambil terdiam. Aku melihat salah satu dari mereka menenteng-nenteng uang hasil curiannya sambil bilang, "Emi, Emi, Emi." Mereka semakin menjauh dan tiba-tiba hilang tak terlihat. Badanku masih gemetaran. Kucepatkan langkah perjalananku. Sesampainya di rumah, nafasku rasanya ngos-ngosan. Langsung saja aku masuk cari air minum. Saat aku mau menutup pintu rumah, aku kembali melihat dua tuyul itu di teras pamanku. Kemudian mereka masuk rumah. Karena khawatir mereka akan mencuri uang paman, akhirnya dengan setengah-setengah berani, aku mengikuti tuyul tersebut. Mengendap-endaplah dan kutengok lewat jendela. Sungguh betapa terkejutnya aku. Ternyata mereka bukan mau mengambil uang, melainkan aku melihat dua tuyul itu memberikan uang hasil curiannya kepada pamanku. Mereka sudah disambut oleh paman dan istrinya. Dan sebagai upahnya, istri pamanku harus menyusui kedua tuyul tersebut. Saat menyusui kedua tuyul itu, aku melihat dia seperti menahan kesakitan yang luar biasa. Akhirnya saya bergegas pulang dan tak menghiraukan apa yang telah terjadi pada malam hari ini. Cukup sekian cerita misteri kali ini. Nantikan cerita misteri berikutnya hanya di Cerita